الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Amma ba'd, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin. Kita bersyukur kepadanya dan kita memujinya yang sampai malam hari ini masih menjaga kita semua di atas nikmat yang begitu banyak, baik nikmat duniawiyah ataupun nikmat ukhrawiyah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa menggunakan nikmat-nikmat tersebut agar semakin dekat kepada surga. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Kemudian semoga salawat dan salam selalu tercurah dengan derasnya untuk baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sosok yang sangat kita rindukan, idola dan teladanan kita satu-satunya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, kaum muslimin, para penuntut ilmu, para pejuang fillah rahimani wa rahimakumullah, berkumpul lagi kita di majlis ilmu di masjid yang kita cintai ini, Masjid Nurul Iman, Blok M, Jakarta, melanjutkan perjuangan kita di jalan talabul ilmi yang kita harapkan ini menjadi sebab yang memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Kita yakin dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan, di situ dia berjuang, berusaha untuk terus mempelajari ilmu syar'i, maka Allah akan memudahkan baginya karenanya jalan menuju surga. Adapun pembahasan kita di kesempatan malam yang berberkah ini, kita akan sedikit banyak berbicara tentang apa saja solusi yang harus kita lakukan ketika terjadi konflik atau permasalahan di dalam rumah tangga. Tak ada gading yang tak retak. Seperti itulah keadaan rumah tangga setiap manusia, bahkan rumah tangga kaum muslimin. Jangankan kita orang biasa, jangankan kita manusia biasa, sekelas para sahabat saja radhiyallahu anhum, rumah tangga mereka didera dengan badai dan ujian. Bahkan sekelas manusia termulia di atas muka bumi, manusia termulia di kalangan para nabi dan rasul Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga mengalami permasalahan dan konflik di dalam rumah tangganya. Oleh karena itu tidak mungkin seorang manusia bisa lepas dari konflik di dalam rumah tangga ataupun dalam kehidupan dunia ini, karena hakikat dunia adalah darul ibtila, negeri yang dipenuhi dengan ujian. Itulah hakikat dunia, darul ibtila, negeri yang dipenuhi dengan cobaan demi cobaan. Namun tentunya di sini kita berusaha mencari cara bagaimana agar konflik-konflik itu bisa diminimalisir, bisa ditaklil, ya, bisa kita persedikit. Jadi secara umum, untuk kita bisa menghadapi konflik dalam rumah tangga, yang pertama adalah kita harus berusaha untuk
mempersedikitnya, meminimalisir. Yang kedua, kita harus berusaha untuk memanage agar konflik itu tidak menjadi besar dan tidak bertambah-tambah. Ini dua langkah secara umum yang harus kita perhatikan dalam menghadapi konflik yang terjadi di dalam rumah tangga. Baik kita sebagai suami ataupun sebagai istri. Baik kita sebagai orang tua ataupun sebagai anak-anak. Dua hal ini harus diperhatikan secara umum. Pertama tadi, mempersedikit konflik, meminimalisir. Dan biasanya kita bisa meminimalisir permasalahan itu ketika kita memanfaatkan waktu, kesempatan, dan apapun yang Allah titipkan kepada kita di dunia ini untuk hal-hal yang positif, yang bermanfaat, bahkan berpahala. Jadi ini yang pertama. Manfaatkan segala sesuatu agar bisa mendatangkan keberkahan dan pahala. Sibukkan dengan hal yang positif di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apalagi yang namanya waktu, ya, nikmat sehat, nikmat waktu luang, itu anugerah yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu ketika berada dalam dua nikmat tersebut. Itu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Banyak orang tertipu dengan dua nikmat ini. Nah, ketika kita tidak bisa memanfaatkan kesehatan, waktu, termasuk nikmat fisik, nikmat tubuh yang kita miliki ini, kita tidak memanfaatkannya, tidak menggunakannya untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat, pasti kita akan terseret ke dalam berbagai macam permasalahan. Contoh simpel, kenapa lisan ini jatuh ke dalam ghibah, menggunjing saudara-saudara kita, menyebut aib kekurangan saudara kita? Kenapa lisan ini berbohong atau namimah, mengadu domba, atau syaitan sab, mencaci maki, mencela, menghina dan seterusnya? Karena tidak disibukkan dengan hal yang positif. Tidak disibukkan dengan memperbanyak ucapan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Lupa untuk mengulang-ulang Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billah. Lupa untuk membasahi lisan dengan tilawah Al-Quran. Padahal kita dalam satu hari bisa membaca Al-Quran itu 1 juz, 2 juz, 3 juz, bahkan lebih dari itu. Ketika kita menyibukkan lisan dengan hal yang positif dan bermanfaat, maka tertutup celah untuk terseret ke dalam permasalahan-permasalahan atau keburukan-keburukan. Oleh karenanya, di sini seorang suami ataupun seorang istri, begitupun orang tua bersama anak-anaknya, harus betul-betul berusaha mensupport satu sama lain, ta'awun, tolong-menolong satu sama lain untuk memanfaatkan segala kesempatan yang ada agar bisa meraih manfaat dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia dapat manfaat, akhirat apalagi, yaitu dengan saling bantu-membantu, mensupport satu sama lain agar melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sudah sibuk ibadah, sibuk dengan ilmu syar'i, sibuk dengan amal saleh, tidak ada kesempatan untuk tadi terseret ke dalam konflik yang tidak diinginkan. Makanya dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim rahimahullahu taala, Nabi memuji suami istri yang saling support untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimallahu mar'an. Rahimallahu mar'an. Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang laki-laki. Qama minal lail fa shalla wa ayqadha zawjatahu wa in abat nadaha fi wajhiha al-ma'.
Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang di malam hari dia terbangun kemudian mengerjakan sholat malam. Ini setelah bersuci dia sholat malam, kemudian setelah itu dia pun membangunkan istrinya diajak untuk sholat malam. Yang kalau istrinya enggan, tidak mau bangun untuk sholat malam, maka sang suami mengambil air dan memercikannya kepada wajah istrinya. Percikan-percikan kasih sayang. Percikan-percikan air yang mengajak ke surga. Sebaliknya kata Rasulullah, wa rahimallahu imra'atan. Semoga Allah merahmati seorang wanita. Qamat minal lail, fasallat, wa ayqadat zawjaha, wa in aba, nadahat fi wajhihil ma'. Semoga Allah merahmati seorang wanita, seorang istri, yang dia bangun di malam hari, kemudian mengerjakan sholat malam. Setelah dia bersuci, dia sholat malam, dan tidak lupa dia setelah itu membangunkan suaminya. Yang kalau suaminya enggan bangun, tidak mau bangun untuk sholat malam, dia mengambil air dan memercikan air pada wajah suaminya. Percikan-percikan kasih sayang. Percikan-percikan cinta kepada pasangan hidupnya yang membantu untuk menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat, saling support suami istri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang Nabi contohkan kepada umatnya. Apalagi kalau sudah masuk bulan Ramadan. Apalagi kalau sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan. Nabi betul-betul semangat mengajak keluarga untuk beribadah, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini, suami harus menyibukkan diri dengan ilmu syar'i dan juga amal-amal soleh. Sibuk dengan ibadah. Istri pun sama. Sibukkan dengan ilmu syar'i, dengan amal-amal soleh. Sibuk dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tentunya ibadah yang benar. Maka ibadah dimodali dengan ilmu syar'i tadi. Ala nurin minallah. Di atas cahaya yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau suami dan istri saling sibuk mendekatkan diri kepada Allah, maka akan sedikit konflik yang terjadi di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena mereka sudah kurang waktu mengejar ibadah tilawah Quran, salat, shaum, apalagi zikir, doa, belum lagi baca kitabnya, murojaah, ilmu syar'i dan seterusnya. Kurang waktu. Maka tidak ada kesempatan setan di sini menyeret mereka ke dalam konflik-konflik. Tapi kalau waktu luang tidak digunakan untuk yang manfaat, nikmat sehat tidak digunakan untuk beribadah, pasti setan akan masuk di situ. Sehingga penyakit-penyakit lisan keluar, penyakit-penyakit hati juga keluar. Setan mengganggu. Entah setan itu menjelma menjadi seorang suami, atau mungkin setan itu menjelma menjadi seorang istri. Ini yang pertama, jamaah rahimakumullah. Diminimalisir konflik itu. Dengan apa? Dengan sama-sama menyibukkan diri dalam ibadah. Terus ya, sibuk dengan ilmu syar'i, sibuk dengan amal-amal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga tauhid, mengamalkan tauhid yang benar dan menghidupkan sunnah-sunnah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ustaz, hafidhahullah, istrinya 4. Istrinya berapa? 4, ya. Ini masih jauh dari cita-cita kita ya. Dan ketika ditanya, apakah istri-istri antum mereka menjadi sebab terjadinya konflik? Ustaz itu menjawab, lah, tidak. Kalaupun ada konflik, sangat sedikit. Dan itu bisa segera diselesaikan. Pertanyaannya, kok bisa seperti itu? Subhanallah, Ustaz ini yang namanya Ustaz ya, pintar dia. Beliau memanfaatkan waktu yang ada dengan memberikan kesibukan kepada para istrinya untuk belajar ilmu syar'i. Jadi masing-masing diajari. Belajar akidah kah, belajar akhlak kah, belajar hadis kah, belajar Quran kah. Dan setelah diajari tidak hanya KBM yang berlangsung, tetapi ada ujian setelah itu. Jadi sudah diajari ya, dikasih tugas, dikasih PR, sibuk mereka. Sehingga tidak ada kesempatan untuk mencari kekurangan yang lain, mencari keributan, bikin konflik. Nggak ada waktu. Kenapa? Ini tugas dari suaminya banyak. Dikasih PR, dikasih tugas dalam belajar. Dan kita kalau mau membuka ilmu, itu satu pintu ilmu kita buka, di dalamnya menunggu puluhan pintu ilmu untuk kita buka.
Kalau kita serius belajar ya, satu pintu ilmu kita buka, di dalamnya menunggu puluhan pintu ilmu untuk kita buka. Artinya apa? Kurang waktu kita. Kalau kita serius belajar ilmu syar'i. Nah ini makanya yang pertama adalah diminimalisir dengan cara tadi, memperbanyak ibadah dan sibuk dengan ilmu syar'i. Yang kedua, kemudian setelah itu kita manage. Kalau konflik terjadi, ya kita harus hadapi dengan bijak, dengan dewasa, dan kebijakan serta kedewasaan akan ada kalau kita kembali kepada ilmu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang ada orang dia sudah jenggotan, bahkan jenggotnya sudah putih, tapi kelakuannya seperti anak SMP. Ya, jenggot sudah putih, ya, rambut sudah putih, pegangannya gadget, main Mobile Legend. Ini kan hanya casingnya saja, fisiknya saja yang tua. Pola pikirnya, kelakuannya masih kanak-kanak. Sebaliknya ada yang usia 17, 19, 21, dia sudah menikah. Bahkan serius mencari nafkah yang halal. Tidak terfikir untuk buang-buang waktu dengan main game, dengan nongkrong-nongkrong gak jelas, dengan hal-hal yang sia-sia, tidak. Kenapa? Dia dewasa karena tuntunan ilmu agama. Maka di-manage ketika terjadi konflik atau sebelum terjadi konflik. Memang bagusnya kan mencegah daripada mengobati. Bagusnya seperti itu. Sedia payung sebelum hujan. Tapi kalau qadarullah keburu hujan, ya, apalagi sampai banjir misalkan seperti di Jakarta dulu, ya. Ya, kita mau tidak mau harus menghadapi konflik itu. Bagaimana caranya? Kembali kepada apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Makanya Allah mengingatkan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikan perselisihan itu kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Al-Quranul Karim, Kitabullah dan Sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam urusan secara umum, tata negara, berbangsa bernegara, urusan ekonomi, bisnis, dagangan, di pasar, kerjaan, kantoran, jalanan, dakwah, ibadah di masjid, begitu pun urusan rumah tangga. Kalau ada perselisihan, ada konflik, segera suami istri harus sepakat kembali kepada petunjuk dan aturan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita melihat bagaimana manajemen yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menghadapi konflik, itu bermacam-macam. Artinya tidak dengan satu cara saja, tetapi banyak cara untuk menghadapi konflik yang terjadi atau mencegah terjadinya suatu konflik. Ada pepatah mengatakan, banyak jalan menuju Makkah, Madinah, bukan Roma lagi ya. Roma bukan kotanya kita. Banyak jalan menuju Makkah, Madinah. Banyak cara juga untuk memanage konflik di dalam rumah tangga. Mulai dari mencegah, bahkan sampai mengobati. Dan subhanallah, itu semua sudah termaktub di dalam kitab-kitab yang diwariskan oleh Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Dan kalau kita melihat, biasanya sumber permasalahan dalam rumah tangga itu, biasanya, ini yang dominannya, adalah karena kecemburuan seorang wanita. Iya atau iya? Hah? Iya atau iya? Iya. Itu ya, dominannya yang menjadi sumber asal terjadinya konflik di dalam rumah tangga. Jangankan istri 2, 3, 4, istri satu saja, ini api cemburu ini pasti akan terbakar terus, akan menyala terus. Kadang ada ikhwan yang, ya dia cuma mampu istrinya satu, qadarullah gitu ya, dan dia syukuri itu, dia nikmati itu, tapi tadi api kecemburuan tetap menyala. Kadang istri itu cemburu kepada orang tuanya, cemburu kepada mertua, cemburu kepada adik kakak, cemburu kepada teman, dan seterusnya. Maka ini, dominannya sumber permasalahan atau konflik dalam rumah tangga itu dicetus karena sebab al-ghirah. Al-ghairah, kecemburuan. Maka di sini yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita sebagai suami, sebagai laki-laki harus membentuk istri kita ya,
bidadari kita di dunia ini menjadi istri yang salihah. Itu tugas kita. Tidak bisa kita lepas tangan. Silakan kamu ngaji sendiri. Anti sana belajar sendiri. Harus jadi wanita salihah. Tetapi kita harus turun tangan. Kita harus turun gunung. Kita yang langsung mendidik dan membantu istri kita menjadi wanita yang salihah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Nabi menyebutkan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum bahwa laki-laki terbaik itu adalah yang paling bagus akhlak dan sikapnya kepada orang rumahnya, kepada istri atau pasangan hidupnya. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik di antara kalian, laki-laki yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya, sikapnya, perlakuannya kepada istrinya, kepada keluarganya. Dan aku adalah laki-laki terbaik yang bersikap baik kepada keluargaku atau kepada keluarganya. Maka di sini, kalau suami sudah bisa menjadi suami yang terbaik, bahkan dia baik kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada anak-anaknya sebelum dia baik kepada orang lain. Dia sudah menjadi suami yang top market top, ya. Ajib pokoknya, ajib pisan pokoknya kalau kata orang Bandung. Pakai P ya, pisan, ajib pisan. Kalau dia sudah menjadi suami yang terbaik, ajib pisan, insya Allah maka akan terbentuk juga istri yang baik. Sehingga nanti akan sangat sedikit terjadi konflik di dalam rumah tangga. Maka jangan sampai kita sebagai laki-laki murah senyum ya kepada orang di jalanan, di tempat kerja, di luar rumah. Kalau kita pedagang murah senyum kepada pembeli, kita pegawai di kantoran murah senyum kepada teman di kantor dan seterusnya, tetapi pulang ke rumah cemberut. Pulang ke rumah marah-marah. Pulang ke rumah nggak ada sabarnya. Seharusnya istri kita yang lebih berhak untuk disenyumi. Istri kita, keluarga kita yang lebih berhak untuk diberi maaf. Istri kita, keluarga kita yang lebih berhak untuk diberikan kebaikan akhlak kita. Jadi sebelum kita baik kepada orang lain, orang di luar rumah, dahulukan kita baik kepada istri dan anak-anak dan keluarga di dalam rumah kita. Khairukum khairukum li ahli. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kemudian nanti feedbacknya dari istri yang mendapati suaminya baik, suaminya saleh, insyaallah istri pun akan berusaha menjadi istri yang salihah. Ketika Nabi pernah bertemu dengan seorang sahabiat. Sahabiat ini ditanya. Sahabiat ini radhiyallahu anha ditanya, "Alatu ba'lin anti? Apakah engkau punya suami?" Dia menjawab, "Ya." Lantas ditanya Rasulullah, "Bagaimana sikapmu kepada suamimu?" Dia menjawab, "Aku selalu melayaninya, aku selalu berbuat baik kepadanya semampuku. Lahir batin aku layani suamiku dengan cara terbaik." Dan Nabi di sini memberikan pesan kepada sahabiat tersebut radhiyallahu anha, "Unduri aina anti lahu." Perhatikan posisimu wahai wanita. Bagaimana posisimu untuk suamimu? Seperti apa keadaanmu? Seperti apa perilakumu di dekat suamimu? Fa innama huwa jannatuki aw naruki. Fa innama huwa jannatuki aw naruki. Karena sesungguhnya suamimu itu bisa menjadi surga untukmu atau justru menjadi neraka untukmu. Lihat, surga dan nerakanya seorang istri, seorang wanita itu ada di dekat suaminya. Bagaimana dia bersikap, berakhlak, berperilaku kepada suaminya, kurang lebih seperti itu yang akan dia dapatkan antara surga dan neraka. Artinya apa? Nabi mengingatkan para suami untuk menjadi suami terbaik. Nabi juga mengingatkan agar para wanita menjadi istri terbaik. Tidak bisa salah satu pihak disalahkan, tidak bisa salah satu pihak dibela. Semuanya harus diluruskan, semuanya harus dididik dan diajari. Jadi ketika kita membahas ya, mengkaji tentang manajemen konflik rumah tangga, tentang nasihat-nasihat agar menjadi suami yang baik atau istri yang baik, jangan kemudian kita jadikan senjata
untuk menyerang pasangan di rumah. Nah, tuh kan kata Ustadz apa, Mi? Kita jangan menyalahkan istri kita. Nah, apa kata Ustadz Bi? Kita pun jangan menyalahkan suami. Tapi hendaknya di sini sama-sama kita membuka mata, membuka hati, membuka pikiran. Kita belajar, kita mengkaji ilmu rumah tangga secara Islami ini agar masing-masing kita bisa saling memperbaiki diri. Memperbaiki yang salah, menyempurnakan yang kurang, saling menyempurnakan satu sama lain. Barakallahu fikum. Ahibati fillah rahimana rahimakumullah. Dan kalau kita melihat apa saja kiat-kiat untuk mendapatkan ketenteraman dan ketenangan dalam rumah tangga, ini tentunya sangat banyak ya dijelaskan oleh para ulama kita rahimahullah ta'ala dalam kitab-kitab mereka. Apalagi adabul isyrah, ya, itu akhlak dan adab tentang bergaul, berumah tangga, berinteraksi dengan orang banyak, itu sangat kita butuhkan. Tulisan-tulisan para ulama dalam hal-hal tersebut. Tapi ada ringkasan yang hendak kami sampaikan, yang mudah-mudahan ini membantu kita semua, terkhusus anak pribadi, dan juga secara umum teman-teman semua. Mudah-mudahan dengan kiat-kiat ini, kita bisa betul-betul mendapatkan ketenangan dan kedamaian hidup dalam rumah tangga bersama keluarga yang kita cintai. Ada 7 poin yang teman-teman harus pegang agar rumah tangganya insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita sebutkan secara ringkas saja, karena nanti kita akan masuk ke pembahasan secara detailnya tentang manajemen menghadapi konflik rumah tangga. 7 poin sebagai kiat-kiat untuk menjadi sebab datangnya kehidupan yang damai tenteram ya dalam rumah tangga, gemah ripah jinawi. Pertama, suami istri harus sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suaminya bertakwa, istrinya bertakwa. Dan ingat, takwa adalah serius dan benar-benar menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi semua larangan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau suami atau istri sudah mengetahui ini perintahnya jelas dari Allah dan Rasulnya, jangan ditunda-tunda, jangan ditolak. Ketika suami atau istri mengetahui ini jelas larangannya dari Allah dan Rasulnya, jangan ragu untuk meninggalkannya. Segera tinggalkan apa yang Allah dan Rasulnya larang tersebut. Ini yang pertama. Takwa. Dengan saling takwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka rumah tangga akan diberkahi, akan harmonis, ya, akan damai, bahkan bisa terasa keromantisannya. Kemudian yang kedua, suami ataupun istri harus menyadari dan memahami bahwa orang yang paling utama diberi kebaikan oleh kita adalah pasangan hidup kita. Orang yang paling utama mendapatkan kebaikan dari kita adalah pasangan hidup kita. Artinya, suami ini sebelum akhlaknya baik, berbuat baik kepada orang lain, terlebih dahulu dia harus memprioritaskan pasangan hidupnya. Dia harus lebih dahulu baik kepada istrinya. Istri pun sama. Sebelum dia baik kepada teman-temannya, tetangganya, ya, dan seterusnya, terlebih dahulu dia harus baik kepada suaminya. Jangan sampai kepada teman, ya, murah senyum, ya, ketawa ketiwi, ngobrol nyaman, enak, dan seterusnya. Tapi pasangan hidup dianggap seperti musuh. Dianggap seperti seekor banteng yang bertemu dengan warna merah. Wal'iyadzubillah. Ini yang kedua, harus saling memahami dan menyadari bahwa orang yang paling utama untuk mendapatkan kebaikan kita adalah pasangan hidup kita. Baik suami ke istri ataupun istri ke suami. Bahkan ingat, skala prioritasnya di sini. Kita harus berbuat baik dan memberikan kebaikan kepada pasangan hidup lebih dari kita berbuat baik dan memberikan kebaikan kepada orang lain. Kalau kepada teman kita bisa mentraktir sampai 200.000, 500.000, kepada pasangan hidup harus lebih dari itu. Kalau kepada teman, kepada orang lain kita bisa sabar sampai berhari-hari, kepada pasangan hidup harus lebih dari itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, suami istri harus saling faham dan sadar
bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Suami bukan malaikat, istri bukan bidadari. Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna. Kenapa? Karena kesempurnaan Allah simpan di surganya. Kesempurnaan itu adanya di jannah, di surga. Kalau kita ingin sempurna, ingin meraih dan mendapatkan kesempurnaan, kejar surga Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya Nabi mengingatkan sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaja, wa man adlaja balagal manzilah. Siapa yang di perjalanannya dia merasa takut, entah takut gelap, entah takut orang jahat, entah takut bahaya, hewan buas, entah takut apapun di perjalanan, dia pasti akan berjalan dengan cepat. Tidak mungkin dia berleha-leha, santai-santai ya, pelan-pelan berada di jalanan. Pasti dia akan segera berjalan dengan cepatnya untuk sampai ke tempat tinggalnya. Dan siapa yang berjalan cepat, dia di perjalanannya balaghal manzil, maka dia akan segera sampai di rumah. Lalu Nabi mengingatkan, ala inna sil'atallah ghaliyatun. Ketahuilah, sesungguhnya dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallah al-jannatu. Ketahuilah, dagangan Allah itu, perniagaan Allah itu adalah surga al-jannah. Jadi salah kalau ada orang bilang surga itu gratis. Enak saja surga gratis. Justru surga itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Makanya untuk beli surga itu, kita harus punya iman yang benar, akidah yang lurus, akhlak yang bagus, amal soleh yang banyak. Bahkan tidak tanggung-tanggung, kita harus rela nantinya mengorbankan jiwa raga, bahkan darah dan nyawa kita untuk bisa membeli surga Allah. Surga itu mahal. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat tadi. Surga itu mahal. Dan ternyata untuk bisa sampai ke surga itu, ya kita harus bergegas. Gak bisa berleha-leha. Nabi tadi sudah menjelaskan dalam hadis yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitupun dalam kesempurnaan. Suami tidak ada yang sempurna, istri tidak ada yang sempurna, rumah tangga siapapun tidak ada yang sempurna. Maka satu sama lain harus sadar. Ternyata suami ada adalah untuk menyempurnakan istri, istri ada adalah untuk menyempurnakan suami. Sekelas Rasulullah saja bersama istri-istrinya ada keretakan dan konflik. Apalagi istri beliau pernah berbarengan dalam satu masa hidup 9 istri. Walaupun total istri beliau jumlahnya 11. Tapi ketika Rasulullah wafat, 9 istri tersisa. Bahkan Ali bin Abi Thalib pun bersama Fatimah, yang Masya Allah Fatimah ini radhiyallahu anha digadang-gadang oleh para aktivis akhwat di zaman sekarang. Daripada milih Aisyah katanya, lebih baik milih Fatimah. Kenapa? Aisyah tidak dipoligami. Fatimah, kebalik, Aisyah dipoligami, Fatimah tidak dipoligami. Tapi lihat, sekelas Fatimah dan Ali yang katanya Fatimah tidak dipoligami, apakah tidak ada konflik? Tetap ada konflik. Sampai suatu hari Ali ketika terjadi konflik di rumahnya, beliau kabur dari rumahnya ke Masjid Nabawi. Nah ini ya, cerdasnya Ali. Ada masalah di rumah, ada konflik, ada prahara, larinya kemana? Ke masjid. Bukan ke jalanan nggak jelas. Bukan ke Citayam ya. Bukan ke mana itu, jalan-jalan yang nggak jelas pokoknya. Pergi ke masjid. Di masjid dia akan mendapatkan hidayah, petunjuk dan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk Isya? Baik, kita lanjutkan pada Isya. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ahibati fillah. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, hafizakumullah jami'an. Melanjutkan kajian kita di malam hari ini tentang bagaimana kita memanage atau mengatur konflik yang terjadi di dalam rumah tangga. Yang pasti kita sebagai umat Islam, kita meyakini kesempurnaan Islam. Maka apapun masalah dan problematikanya, kita harus kembalikan kepada aturan syariat Islam yang mulia. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama untuk kalian. Dan subhanallah, kalau kita perhatikan di dunia ini, bahkan dari mulai sejarah kehidupan dunia di awalnya, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang, tidak ada agama yang memberikan solusi menghadapi konflik rumah tangga yang lebih solutif daripada Islam. Hanya Islam satu-satunya yang memberikan solusi yang betul-betul solutif dalam menghadapi problematika rumah tangga ataupun bahkan kehidupan secara umum. Maka bersyukurlah kita dengan nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Maka perbanyak doa, Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan pertemukan aku dengan hamba-hambamu yang saleh. Allahumma amin. Teman-teman rahimani rahimakumullah, para pejuang, barakallahu fikum, para penuntut ilmu, hafizakumullah. Sebelum kita melanjutkan penyebutan kiat-kiat agar kita bisa mendapatkan kedamaian dan ketenangan hidup dalam rumah tangga, kita akan lemparkan dulu beberapa pertanyaan berhadiah. Kebetulan kita bawa oleh-oleh dari Bandung. Ini jauh-jauh dari Bandung ya, alhamdulillah. Kepada pemerhati kebaikan, jazakumullahu khairan. Dan juga dari Jakarta, tidak lupa, tidak ketinggalan. Bahkan ini lebih berharga ya. Masya Allah, doa dan wirid tebalnya segini jamaah. Minimal antum pegang dulu lah, walaupun entah kapan beres bacanya. Pertanyaan pertama, untuk ikhwan atau akhwat dulu? Ikhwan dulu. Ikhwan dulu. Tadi kita sudah sebutkan berapa kiat. Baik. Belum beres pertanyaannya. Tadi kita sudah sebutkan berapa kiat. Dari total berapa? Belum beres pertanyaannya. Pertanyaannya, sebutkan kiat-kiat tersebut. Dan nanti ada pertanyaan lanjutan. Ya, sok silakan yang mau jawab berdiri dulu atau berdiri. Langsung siapa yang duluan berdiri? Yang di belakang dulu. Fadhal, mic-nya afwan disampaikan. Ada berapa kiat yang akan kita sebutkan secara ringkas untuk bisa mendapatkan kedamaian dan ketenangan dalam rumah tangga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Jazakallahu khairan kasir kepada Ustadz atas Barakallahu tausiahnya. fikum. Alhamdulillah. Untuk ada 3 dari 7 tadi Ustadz yang telah 3 disampaikan. dari 7. Bisa disebutkan Insyaallah. poin-poinnya? Yang pertama, bagi pasangan suami istri, keduanya harus sama-sama saling bertakwa kepada Allah. Jadi apapun larangan dari Allah dan Rasulnya dijauhi dan perintahnya ditaati. Yang pertama saling bertakwa kepada Allah. Yang kedua sama-sama saling sebaik-baiknya berbuat kebaikan itu kepada pasangan masing-masing. Kalau berbuat kebaikan itu kepada pasangannya. yang paling utama mendapatkan kebaikan dari kita adalah pasangan hidup. Baru orang yang di luar. Ya. Yang ketiga, di dunia ini tidak ada yang sempurna karena yang kesempurnaan itu hanya ada di surga nanti kelak. Masya Allah. Tidak ada suami istri yang sempurna. Suami bukan malaikat, istri bukan bidadari.
nanti di surga masing-masing akan menjadi bidadari dan bidadara, insyaallah. Baik, betul ya, seperti itu jawabannya. Silahkan. Hadiahnya pilih atau dikasih, Bang? Kita kembalikan ke penjawab. Mau pilih kitab atau pilih kotak? Pilih kitab atau pilih kotak? Ini kotak isinya paling kalau nggak sepatu ya sandal. Di sini ya, diuji keimanan antara dunia dan ilmu syar'i. Pilih yang mana? Pilih mana? Ini yang pilih ini. Silakan. Pilih kitab, Masya Allah. Barakallahu fikum. Pilih kitab. Oh, rezekinya nggak kemana nanti ya kotaknya. Sekarang untuk akhwat, ada mic di sana. Untuk panitia akhwat, tolong dipersiapkan mic-nya. Baik. Pertanyaan untuk teman-teman akhwat di balik hijab sana. Di awal kita sebutkan secara umum, secara mujmal atau global, 2 langkah untuk menghadapi konflik dalam rumah tangga. Secara umum apa saja 2 langkah tersebut? Yang mudah-mudah saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Menjawab, Ustaz. Ya, langsung. Langkah pertama, Berusaha untuk meminimalisir konflik. Iya. Caranya bagaimana? Secara teknis. Lupa. Nah, ini lupa ini. Biasanya kalau lupa itu nggak ingat biasanya. Yang kedua apa? Yang kedua, memanage konflik tersebut. Memanage konflik. Baik itu mencegah sebelum terjadi ataupun mengobati setelah terjadi. Ya, itu jawabannya. Dan nanti mudah-mudahan bisa kita tafsir, kita rincikan insyaallah taala. Barakallahu fikum. Dapat hadiah ya. Hadiahnya bisa nanti diambil, nanti disusul ya. titipan sendal ya. Ya. Buku lebih baik untuk akhwat. Dari ikhwan, satu lagi. Sekelas Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, rumah tangga mereka didera dengan konflik dan permasalahan. Ada ujian problematika rumah tangga. Itu dihadapi oleh Nabi Muhammad dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Coba sebutkan 2 istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Fadhal. Berdiri coba. Ya. Silahkan mic-nya. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ibunda kita tidak ada yang sempurna, tetapi mereka dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun di antara mereka juga ada yang dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekelas ibunda kaum mukminin, ya. Bayangkan apalagi ibu-ibu biasa, istri-istri biasa. Nah, siapa saja? Yang pertama Aisyah radhiyallahu anha dan Radhiyallahu anha. Bisa disebutkan enggak secuil kisahnya? Dan Hafsah binti Umar bin Khattab. Dan Hafsah, baik. Mereka meminta uang bulanan dinaikkan. Tapi Gara-gara BBM naik atau gimana? Bukan ya? Seperti itu, Ustaz. Jadi gara-gara mereka minta uang bulanan, uang belanja dinaikkan, maka Rasulullah memarahi dan menasihati mereka. Ibunda kita Aisyah dan Hafsah binti ibunda Umar bin kita Khattab. Hafsah radhiyallahu anha, radhiyallahu anhunna. Tapi betul, secara singkat seperti itu, boleh. Hadiahnya ya langsung yang ada saja. Barakallahu fiikum. Dan tidak hanya Aisyah, tidak hanya Hafsah. Begitupun dengan Safiyah, begitupun dengan Zainab dan seterusnya. Ya, disebutkan dalam riwayat-riwayat hadis yang sahih. Dan di sini terlihat bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau menghadapi atau mengalami adanya
kesalahan dari pihak istrinya, Nabi tidak mendiamkan, tapi berusaha untuk meluruskan dan menasihati. Jadi marahnya Nabi itu marah karena cinta, marah karena sayang dan kasih, marah karena Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi tidak ingin istri-istrinya atau keluarganya terjatuh ke dalam kesalahan, ya, ke dalam bahaya atau kebinasaan. Barakallahu fikum. Lanjut, sekarang kiat yang keberapa? Yang keempat. Hendaknya suami dan istri berusaha untuk saling mencintai dengan cinta yang normal dan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya tumbuhkan rasa cinta yang wajar, tidak berlebihan, tidak kurang, ya. Dan juga jangan lupakan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengingatkan kepada umatnya, cintailah seseorang itu sekedarnya saja. Karena bisa jadi suatu waktu kita membenci dia. Dan sebaliknya, bencilah seseorang itu sekedarnya saja. Karena bisa jadi suatu waktu kita mencintainya. Maka di sini, cinta suami kepada istri atau istri kepada suami itu sewajarnya saja. Jangan berlebihan dan jangan juga disepelekan. Islam itu betul-betul tawassutan, berada di pertengahan. Ini manhaj Islam. Betul-betul ada di pertengahan, seimbang, stabil, ya. Jadi jangan sampai menjadi apa istilahnya? Bucin, budak cinta, ataupun menjadi mucin, musuh cinta, ya. Jadi jangan menjadi bucin ataupun menjadi mucin, ya. Harus pertengahan. Berikan rasa cinta itu sewajarnya. Oleh karenanya diiringi dengan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau suaminya atau istrinya semakin taat kepada Allah, dia semakin cinta. Kalau suami atau istri melakukan pelanggaran syariat, dia marah dan benci karena Allah. Ingat, marah dan bencinya karena Allah, bukan karena nafsu, bukan karena emosi, bukan karena ingin balas dendam, bukan. Ini ya, kiat yang keempat. Cintai pasangan hidup sewajarnya dengan cinta yang pertengahan, dan yang pasti iringkan juga cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang kelima, hendaknya suami ataupun istri betul-betul menjauh dari su'udzan, menjauh dari buruk sangka. Menjauh dari buruk sangka. Tidak perlu sedikit-sedikit curiga, sedikit-sedikit berburuk sangka, su'udzan, apalagi sampai menuduh tanpa bukti. Itu yang disenangi oleh setan. Setan tuh senang kalau istri mencurigai suami atau suami mencurigai istrinya. Sangat senang. Kenapa? Dari situ terbuka pintu konflik yang banyak. Bahkan tidak sedikit gara-gara hanya curiga, ujung-ujungnya perceraian, bahkan bisa sampai pada pembunuhan. Nauzubillah. Makanya Nabi mengingatkan, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhi oleh kalian persangkaan. Karena persangkaan itu adalah sedusta-dusta omongan. Omongan yang paling bohong, itu persangkaan. Ada syak, ada dhann. Syak itu masih 50-50 ragunya. Kita misalkan ragu dengan isi air di gelas ini. Ini air putih atau air baygon? 50% mengatakan, oh ini air putih. 50% mengatakan ini air baygon. Ini namanya ragu, syak. Kalau dhann, itu ada salah satu dari dua hal itu yang lebih kuat. Antara air putih atau air racun. Misalkan 60%, 70% atau 80%-nya meyakini, oh ini air racun. Nah, ini persangkaan namanya. Ini dhann namanya. Lihat, yang dhann saja harus ditinggalkan. Apalagi masih syak, masih ragu. Yang sudah 90-10 saja, 80-20 saja harus ditinggalkan. Apalagi yang 50-50. Subhanallah, Nabi betul-betul menutup celah bisikan dan jebakan setan. Jauhi oleh kalian persangkaan. Karena persangkaan adalah sedusta-dusta omongan.
Dan itu juga yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di surah Al-Hujurat ayat ke-12 ya, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita sebagai hamba-hambanya untuk berburuk sangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena kebanyakan persangkaan itu hanya akan menyebabkan adanya dosa. Maka nggak perlu saling curiga. Misalkan gara-gara handphonenya redup cahayanya, layar handphone redup cahayanya, langsung dicurigai. Ngapain mas? Sembunyi-sembunyi. Ada disembunyikan ya? Ada apa? Istri lain, ada calon yang lain. Jadi kemana-mana gitu. Padahal mungkin ya memang setelannya otomatis. Kalau keadaannya harus redup cahaya layar, redup sendiri. Kalau harus terang, terang sendiri. Kan gitu kan, otomatis ya. Nah, jangan hal-hal yang kecil, yang sepele, yang remeh, yang nggak masuk di akal, kemudian dicurigai. Dipersangkai dengan persangkaan buruk. Na'udzubillah. Lihat orang-orang di zaman dahulu, orang-orang soleh di zaman dahulu. Jangankan pasangan hidup, orang lain yang bukan istrinya, bukan suaminya, ketika sudah jelas ada indikasi atau tanda-tanda kemungkaran, tetap diberi udzur, bahkan ribuan udzur. Mungkin antum masih ingat kisah seorang ulama atau seorang saleh yang menghadapi saudaranya, temannya, yang temannya ini dia berjenggot, lebat jenggotnya. Dan di jenggotnya itu ada basah cairan, bahkan dari mulut sampai ke jenggot basah, dan tercium aroma bau khomer. Apa kata orang soleh ini? Apa kata ahli ilmu ini? La'allah, bisa jadi, mungkin saja dia ketumpahan khomer. Tidak langsung dicap, oh dia mabuk ini. Mabuk anggur ungu diminum. Tidak seperti itu. Tapi diberi uzur, la'allah, mungkin dia ketumpahan khomer. Subhanallah. Orang lain disikapi dengan demikian indahnya. Akhlak yang mulia. Apalagi pasangan sendiri. Maka jangan sedikit-sedikit curiga, buruk sangka, su'udzon. Apalagi sampai menuduh. Ingat Nabi mengancam siapa saja yang menuduh mukmin tanpa bukti. Man qala fi mu'minin ma laysa fihi askanahu Allahu radgatal khabal hatta yarji'a mimma qal. Siapa yang menuduh seorang mukmin tanpa ada bukti nyata, tanpa ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan di dunia ataupun di akhirat, maka Allah tempatkan si penuduh di dalam radgatal khabal. Radgatal khabal adalah neraka, di mana area di neraka itu dipenuhi dengan darah dan nanah penduduk neraka. Di situ para penuduh kaum mukminin ditempatkan. Na'udzubillah. Sampai dia keluar, sampai dia kembali dari ucapannya, bertobat kepada Allah dan meminta maaf kepada orang yang dia tuduh dan mengklarifikasi apa yang sebenarnya. Lihat ya. Jadi kecurigaan itu jangan diikuti, tetapi dibuang, dilawan. Dan hampir semua rumah tangga yang ribut berantakan gara-gara kecurigaan, pada akhirnya menyesal. Menyesal. Awalnya curiga, hal sepele, dicurigai. Akhirnya yang dicurigai nggak terima ya, karena merasa dituduh. Karena merasa dituduh akhirnya bertengkar sampai mungkin baku hantam, sampai bunuh-bunuhan dan seterusnya. Ujung-ujungnya apa? Menyesal. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, agar hidup itu tentram, damai, sakinah, mawaddah dan rahmah, samawa dalam rumah tangga, gak perlu kita mengaplikasikan konsep studi banding di dalam rumah tangga kepada pasangan hidup. Gak perlu kita banding-bandingkan istri kita dengan istri orang lain, dengan istri tetangga, dengan istri teman, dengan istri saudara. Wanita pun sama, gak perlu membanding-bandingkan suaminya dengan suami orang lain. Mas lihat suami orang lain kok punya ini, punya itu. Kok bisa ini, bisa itu. Nanti ketika suaminya membanding-bandingkan istrinya nggak bisa terima. Kan gitu. Ya sama saja suami pun nggak mau dibanding-bandingkan. Maka nggak perlu ada konsep studi banding dalam rumah tangga.
Kecuali memang saling sepakat untuk mencari tahu apa sih kekurangan selama kita bersama, yuk kita diskusi, kita sharing, kita perbaiki bareng-bareng. Ini beda cerita. Tapi kalau tidak ada kesepakatan diskusi, tidak ada kesepakatan untuk saling menyempurnakan satu sama lain, tiba-tiba dibanding-bandingkan. Jangan. Suami manapun, istri manapun tidak ada yang mau dibanding-bandingkan. Apalagi seorang laki-laki punya istri lebih dari satu. Dibanding-bandingkan antara istri pertama dengan kedua, atau ketiga dengan keempat, dan seterusnya. Wah, ini betul-betul membuka pintu konflik. Yang pasti, syukuri apa yang ada, nikmati apa yang ada. Plus minus pasti ada dalam setiap manusia. Jangankan orang lain, kita sendiri punya plus, punya minus. Maka syukuri dan nikmati dari kelebihan-kelebihan yang ada. Adapun kekurangannya, maka disabari. Yang ketujuh, kiatnya adalah biasakan kita ini sering dan banyak mengucapkan kata-kata yang menyenangkan didengar oleh pasangan kita. Suami ke istri, istri ke suami, sering-sering banyak-banyak mengucapkan kalimat-kalimat yang enak didengar. Sekalipun bahkan ketika marah, sedang kesal, sedang kecewa, ya, kalau bisa ucapannya tetap enak didengar, menyenangkan kalau didengar. Jangan dibiasakan dengan bahasa-bahasa kebun binatang. Dasar cicak buntung, kadal buaya, apa lagi? Ya, Brontosaurus, ya. Semua disebut, ya. Jangan dibiasakan mengucapkan nama-nama kebun binatang, ya, hewan-hewanan, atau bahkan naudzubillah semua nama-nama apa itu makhluk gaib disebut. Ya, kuntilanak, genderuwo, ya, jin, setan, ya, iblis, semua disebut. Jauhkan lisan kita dari kata-kata yang kasar, yang kotor, yang naudzubillah ya bisa menyakiti hati pasangan kita. Ingat kata Nabi, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Seorang mukmin itu dia bukan tukang laknat, bukan orang yang suka mencaci maki, bukan orang yang lisannya pedas, lisannya kasar, omongannya kotor, bukan. Itu bukan karakter mukmin. Mukmin itu lisannya terjaga, putih, bersih, suci, baik, menyejukkan orang yang mendengar. Kepada orang lain kita harus berlisan baik, apalagi kepada pasangan hidup di rumah yang setiap hari kita berbarengan dengan dia. Setiap waktu kita bersamaan dengan dia. Maka pasangan hidup kita, suami ataupun istri, lebih berhak untuk mendengarkan kalimat-kalimat indah. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita agar kita memanggil pasangan hidup itu dengan panggilan-panggilan kesayangan. Jangan disebut namanya. Udah mah namanya kurang enak didengar misalkan, dipanggil dengan singkatan-singkatan. Ton misalkan. Namanya Tony. Cuman kan kalau diplesetkan bisa jadi syaitan misalkan. Ya. Ton, apa maksudnya syaitan? Gitu. Ucapkan panggilan-panggilan yang enak didengar. Yang kalau didengar oleh pasangannya dia bahagia. Karena terkadang bahagia itu tidak harus dengan martabak telur. Tidak harus dengan bunga yang harum, tidak harus dengan fulus yang merah, ya. Terkadang dengan panggilan kesayangan itu sudah membuat hati berbunga-bunga. Nabi memanggil ibunda kita Aisyah, ya Aish. Wahai Aish. Panggilan kesayangan. Bahkan ketika ibunda kita Aisyah marah, Nabi memanggil dengan sebutan ya Humairah. Wahai wanita yang putih kemerah-merahan. Ya Humairah. Dipuji, disebut kelebihannya, menjadi panggilan yang indah dan enak didengar. Jadi jangan dibiasakan manggil nama, ya. Ton misalkan tadi kan. Dijawab lagi nem, namanya istrinya Suminem misalkan. Jangan dibiasakan seperti itu. Tapi ucapkanlah perkataan yang menyenangkan, dimulai bahkan dari memanggil pasangan hidup kita. Kalau istri kita senang disebut atau dipanggil sayang, ya, atau misalkan zaujati, atau misalkan habibati, ya, atau sebaliknya istri ke suami habibi, zauji, sayang, ya, atau mungkin apapun itu yang
sama-sama sepakat dan enak didengar, maka silakan digunakan. Itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, 7 kiat agar kita bisa mendapatkan kedamaian dan ketenangan hidup di dalam rumah tangga. Kemudian kalau kita bicara tentang tadi, langkah kedua di pembahasan awal, yang pertama kan meminimalisir konflik dengan cara apa? Sibukkan diri, sibukkan keluarga dengan hal yang bermanfaat. Ibadah paling utama. Kemudian hal-hal positif lainnya. Kedua, manage konflik yang terjadi. Baik mencegah sebelum terjadi ataupun mengobati setelah terjadi. Nah, langkah kedua ini banyak caranya. Nabi mengajarkan kepada kita banyak hal. Kalau kita ringkas ya, ada beberapa poin. Mulai dari pertama, Nabi kadang mengajarkan kita menghadapi konflik itu dengan ibtisamah, dengan tabassum. Senyum saja. Gak usah banyak ngomong, senyum saja. Jadi, dengan senyum, ya sudah selesai perkara. Nabi pernah menghadapi ibunda kita Aisyah demikian. Aisyah marah-marah. Gara-gara ketika itu Nabi terlambat datang ke rumah Aisyah, kelamaan di rumah Ummu Salamah. Sampai marahnya Aisyah membandingkan istri-istri Nabi itu dengan unta dan pohon di lembah. Memang kan hampir semua istri Nabi itu dinikahi dalam keadaan janda, ya kan? Yang gadis hanya satu, yaitu Aisyah radhiyallahu anhun. Sampai Aisyah ketika marahnya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma tashba min Ummi Salamah, apakah engkau tidak kenyang lama-lama berada di sisi Ummu Salamah?" Sampai Aisyah bertanya, "Bagaimana menurutmu wahai Rasulullah, jika engkau berada di satu lembah membawa seekor unta dan di lembah itu ada pohon yang daun-daunannya sudah dimakan ya, sudah diambil untuk makanan unta, dan ada pohon-pohon lain yang daunannya belum diambil, belum dimakan oleh unta. Mana pohon yang engkau pilih?" Kata Rasulullah, "Aku akan memilih pohon yang belum disentuh oleh hewan-hewan dan belum disentuh oleh manusia. Itu yang akan aku ambil sebagai tempat untuk menambat atau mengikat unta, agar untaku mengambil dedaunan di situ." Terus dengan bangganya Aisyah mengatakan, "Bukankah semua istrimu ya Rasulullah, mereka pernah disentuh oleh laki-laki selainmu, kecuali aku?" Jadi di sini Aisyah merasa bangga, hanya beliau satu-satunya yang gadis, yang biker ya, yang grace gitu. Sedangkan yang lain second ya. Tapi lihat, kemarahan Aisyah dihadapi dengan fatabassam. Nabi hanya tersenyum. Nggak kemudian diikuti alur kemarahannya. Ini ngalirnya mau kemana ya? Istilah orang Jakarta ya apa? Lu jual, gue beli. Nggak seperti itu ya. Bahkan dalam rumah tangga jangan sampai ada kalimat ini. Lu jual, gue beli. Jangan sampai ada. Suami ke istri, istri ke suami jangan pernah mengatakan lu jual, gue beli. Na'udzubillah. Justru ini akan mengundang dan membuka pintu-pintu konflik yang banyak dan besar. Na'udzubillah. Ini yang pertama, kadang dengan senyuman selesai konflik. Kemudian yang kedua, terkadang Nabi hadapi konflik itu dengan at-taghazi. yakni mengangkat bahu. Cuek gitu. Enggak usah dipikirin. Enggak usah dipikirin. Ya. Pernah ketika itu Aisyah qadarullah ribut dengan Zainab. Ya, dengan Zainab. Nabi enggak ambil pusing. Nabi taghalli di sini, cuek saja. Mencuekkan mereka, akhirnya mereka ya berhenti sendiri. Diam masing-masing dan seterusnya. Yang ketiga, terkadang Nabi hadapi konflik itu dengan mazhah. Candaan, gurauan. Ya. Dengan jokes-jokes tetapi yang diperbolehkan, positif dan tidak melanggar syariat. Nabi pernah mencandai Aisyah ketika Aisyah marah. Jadi pernah ketika itu Aisyah ini dimarahi oleh Abu Bakar, oleh ayahnya. Gara-gara Aisyah ini meninggikan suara di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita Abu Bakar lewat,
mendengar itu dan Abu Bakar memarahi putrinya. Namun kemudian Rasulullah pasang badan membela Aisyah. Jadi Rasulullah ini membela Aisyah yang sedang dimarahi oleh ayahnya, bukan membela Abu Bakar. Akhirnya kata Rasulullah kepada Aisyah, aku telah menyelamatkanmu dari ayahmu yang, ya kalau bahasa kasarnya kita mungkin, yang hendak memakanmu gitu. Sambil bercanda Nabi mengatakan demikian. Jadi terkadang Rasulullah menghadapi konflik dengan mazhah, dengan senda gurau, dengan candaan. Yang keempat, terkadang Nabi menghadapi konflik itu dengan hiwar, dengan munaqasyah, dengan komunikasi, dengan diskusi, sharing yang dibarengi dengan akhlak mulia. Jadi diajak istri-istrinya, ayo kita duduk, kita ngobrol, kita bicarakan ini masalahnya apa, perkaranya apa, kita cari solusi. Nabi ajak bicara istri-istrinya. Ya, Nabi pernah ketika itu berdiskusi dengan ibunda kita Sofiyah. Bahkan Sofiyah ini kan pernah diejek oleh sebagian istri yang lain dengan sebutan wanita Yahudi. Karena memang kan sejarahnya Sofiyah ini memang anak dari seorang Yahudi yang sudah diperangi oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Di mana ayah Sofiyah ini betul-betul mengejek dan membenci Islam, memusuhi dan menyakiti kaum muslimin. Setelah perang, Sofiyah ini tertangkap sebagai tawanan perang radhiyallahu anha. Diambil oleh sebagian sahabat. Sahabat yang lain melihat ada sahabat lain yang mendapatkan Sofiyah sebagai tawanan, gak terima. Kenapa? Karena Sofiyah ini cantik. Walaupun pendek orangnya tetapi cantik. Mengadulah sahabat ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa si fulan dapat tawanan yang bagus gitu. Akhirnya Nabi mengambil tawanan itu, dimerdekakan oleh Nabi dan dijadikan istri. Sahabat yang tadi diberi tawanan yang lain, budak yang lain. Bahkan Sofiyah pernah menangis gara-gara tadi disebut anak Yahudi. Memang betul, tetapi Nabi menyenangkan hati Sofiyah dengan kalimat, sesungguhnya engkau adalah anak Nabi, keponakan dari Nabi. Maksudnya apa? Dulunya ketika beragama Yahudi, Yahudi itu kan berasal dari Nabi Musa. Bapaknya adalah Nabi Musa, maksudnya nabinya itu Nabi Musa di agamanya. Keponakan dari seorang nabi siapa? Harun. Harun juga nabi, kan gitu. Bahkan sekarang engkau telah menjadi istri seorang nabi. Maka berbunga-bungalah hati Sofiyah. Lihat bagaimana seorang suami menyenangkan hati istri, bahkan ketika istrinya sedang sedih, sedang menderita. Jangan ketika istri kita nangis-nangis ya, curhat atau laporan, ngadu-ngadu terus kita, sana-sana, lagi sibuk. Ini cuan gitu ya. Sana jangan ganggu, ini cuan. La haula wala quwata illa billah. Kasih waktu dulu. Kasih kesempatan dia curhat, dia melapor, dia ngadu ya. Walaupun mungkin kita nggak tahu solusinya apa, minimal kita dengar curhatan dia apa. Dan itu yang Nabi ajarkan kepada umatnya. Usahakan setiap suami itu pulang ke rumah walaupun malam hari capek-capek, sebelum tidur kasih waktu dengarkan curhatan dan obrolan dari istrinya. Itu yang Nabi lakukan sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hiwar di sini antara Nabi dengan istri-istrinya ya ketika menghadapi konflik. Dan ingat, diskusinya itu bukan debat, tetapi betul-betul munaqasyah, diskusi sharing positif yang dibarengi dengan akhlak mulia. Masih banyak yang lainnya ya, yang ke-5, 6, 7, bahkan bisa belasan kalau kita kumpulkan. Yang pasti jangan lupakan di An-Nisa ayat 34. Di situ disebutkan 3 langkah, berarti langkah ke-5, ke-6, ke-7 untuk kita menghadapi konflik dalam rumah tangga. An-Nisa 34. Mulai dari kalau ada konflik ya, berikan mau'idhah. Mau'idhah itu kan nasihat, peringatan kebenaran dan kebaikan. Dinasehati, diluruskan, diingatkan tentang jalan yang benar, tentang aturan Allah dan Rasulnya. Yang selanjutnya, yang ke-6 berarti dilakukan hajar, boikot. Dilakukan boikot.
Kalau istri ya susah dinasehati, masih ngeyel dengan kesalahannya, bahkan terus-menerus seperti itu, mengulang lagi, hajar, diboikot. Ibaratnya kalau tidur ya saling adu punggung lah. Yang satu menghadap barat, yang satu menghadap timur gitu. Bahkan kalau bisa pisah ranjang, pisah kamar. Tetapi jangan ditinggalkan dari rumahnya. Jangan ditinggalkan dari rumahnya. Kalaupun mau sejenak meninggalkan, tadi seperti Ali bin Abi Thalib, larinya kemana? Ke masjid. Itu yang aman ya. Itu yang aman. Di boikot ini tidak diajak bicara, tidak dijawab salam ya, tidak disenyumi. Pokoknya betul-betul diboikot. Agar dia sadar dia salah dan dia bertaubat, dia minta maaf dan dia memperbaiki. Walaupun terkadang di zaman sekarang kalau istri boikot malah balik boikot. Ya kan? Ya, suami memboikot istri malah dibalikkan ya boikotnya kepada suami. Lebih parah, lebih mengerikan lagi. Nauzubillah. Yang ke-7 selanjutnya masih dalam An-Nisa 34 ada dharb, dipukul. Kadang harus ada pukulan. Tapi ingat pukulannya ghair mubarrih, tidak mencederai, tidak menyakiti, tidak merusak fisik. Sekali pukul dia kaget, mungkin sakit tapi hanya beberapa detik, ya. Yang pasti dia trauma. Oh ternyata suami saya kuat, ternyata suami saya bisa marah juga, ternyata suami saya bisa mendidik istrinya dengan keras agar istrinya lunak dan seterusnya. Dan ini semua kata para ulama tidak bisa disamaratakan untuk semua rumah tangga. Artinya ketika Nabi mengajarkan menghadapi konflik dengan berbagai macam cara, nanti kita sebagai pelaku rumah tangga melihat suasananya seperti apa, kondisinya seperti apa, keadaannya bagaimana, termasuk karakter pasangan hidup kita seperti apa, kita lihat. Dan masalahnya apa? Karena terkadang cara menghadapi konflik itu berbeda-beda. Ada yang cukup dengan senyuman, selesai. Ada yang harus sampai memukul, tetapi pukulan yang tidak mencederai, baru beres. Kan gitu. Ini kembali kepada masing-masing kita. Silakan kita bijak dan cerdas dalam membaca apa konflik yang terjadi dalam rumah tangga kita. Yang pasti kita menghadapi konflik itu dengan sabar dan tadi ikuti ajaran Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, dan tujuan masing-masing suami istri harus betul-betul ingin adanya kebaikan. Wasulhu khair, kata Allah Azza wa Jalla, dan damai itu lebih baik. Damai itu lebih baik daripada terus perang ya, terus ribut, terus bermusuhan, termasuk cerai ya. Kalau bisa bersatu dan damai itu lebih baik. Tapi kalau sudah berulang kali begitu terus ya, bahkan semakin menjadi-jadi dari tahun ke tahun, ya bisa jadi perceraian atau firaq itu menjadi solusi alternatif terakhir. Wallahu a'lam. Jadi kalau konflik itu terjadi setahun sekali, sama seperti musiman Idul Adha misalkan, atau misalkan setahun 2 kali ditambah Idul Fitri misalkan. Jadi pas mau Idul Fitri pasti aja ribut, pas mau Idul Adha pasti aja ribut. Ini wajar. Setahun sekali, setahun 2 kali, atau mungkin sebulan sekali masih wajar. Karena perbedaan keinginan, perbedaan cara pandang, perbedaan macam-macam. Karena kan tidak ada suami istri itu yang klop 100%, nggak ada. Kalau ada suami mengaku 100% saya sama denganmu, bohong dia. Bohong. Dia sedang menutup-nutupi sesuatu sebetulnya. Istri pun sama, 100% saya klop dengan Mas ya. 100% sama kita. Bohong. Nggak ada yang sama. Ya. Maka wajar kalau terjadi konflik setahun sekali, 2 kali, 5 kali, sebulan sekali, 2 kali. Tapi kalau konflik terjadi sepekan 5 kali, sehari sekali, bahkan sehari 5 kali, Masya Allah, mengalahkan minum obat ya. Ini berarti ada yang salah dalam rumah tangga. Masing-masing harus segera berbenah. Jangan sampai bahtera itu segera karam, tenggelam, dan tidak bisa diselamatkan. Na'udzubillah. An-Nisa ayat 34 ya, itu jangan dilupakan. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil-ghaib
hafizatun lil ghaibi bima hafidallah. Baru setelah itu disebutkan wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Nah ini 3 langkah disebutkan. Fa'idhuhunna, sampaikan nasihat, mau'idah, peringatan dengan penuh hikmah kepada mereka. Ingatkan, nasihati, ingatkan, nasihati. Atau setelah itu kalau tidak mempan, wahjuruhunna fil madaji, boikot dalam urusan ranjang. Gak mempan juga, baru wadribuhunna, pukul mereka dengan pukulan yang tidak mencederai. Ini jamaah rahimakumullah, beberapa poin yang bisa kita sebutkan di kesempatan malam hari ini. Masih panjang sebetulnya manajemen konflik rumah tangga. Yang pasti konflik itu jangan diikuti, tetapi harus dilawan dan ditolak. Suami melawan, istri melawan, bareng-bareng melawan konflik yang ada. Kalau bisa dicegah sebelum terjadinya, tapi kalau qadarullah sudah terjadi, maka obati bersama-sama, tentunya dengan terus meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Masya Allah, tebal sekali pertanyaannya. Ini menandakan banyak konflik yang terjadi. Panjang-panjang pula. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titipan pertanyaan istri saya. Tadi saat sholat isya, surat apa yang dibaca? Masya Allah. Nah ini keindahan dalam rumah tangga. Suami istri datang ke kajian bareng-bareng, ke rumah Allah, ke majelis ilmu. Luar biasa. Ini nikmat, ini indah. Yang kalaupun misalkan suami gak keburu ngajak istri, ingatkan. Ini Abi lagi ikut kajian. Ada live streamingnya. Nih coba ditonton. Yuk bareng-bareng kita tonton. Walaupun kita jauh di jarak, tetapi dekat di hati, kan gitu. Subhanallah, ada seorang ikhwan curhat kepada seorang ustadz. Dulu sebelum ngaji tauhid, sebelum ngaji sunnah, sebelum tahu yang namanya majelis ilmu seperti ini, sebelum kenal teman-teman saleh, itu sering ribut dengan istrinya. Tapi setelah ngaji tauhid, ngaji sunnah, ya, rajin ke majelis ilmu, bahkan istiqomah, suami istri sama-sama bareng-bareng, sudah hampir nggak pernah ribut lagi. Sampai dia bilang ke ustadz itu, kadang ustadz saya kangen dengan masa-masa ribut kami. Kangen dengan masa-masa ribut, ya. Allahumma musta'an. Tapi mungkin jarang juga ya pasangan yang seperti itu. Namun dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa ternyata dengan berbarengan ke majelis ilmu, ke rumah Allah, mengejar surga bareng-bareng, Allah akan menjadikan hubungan rumah tangga kita berkah dan terjaga. Tadi kita baca di sholat isya, di rakaat pertama, potongan dari surah Ibrahim. Silakan dibuka surah Ibrahim di halaman 2 halaman atau 3 halaman. Afwan, 2 halaman di akhir. Jadi buka surat Ibrahim dari akhir, halaman pertama dari akhir lewat halaman kedua dari akhir. Nah itu ada di situ. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar, sampai masuk ke lembar terakhir di surah Ibrahim. Ya, silakan cari saja sendiri ya ayat keberapanya, yang pasti ada di menjelang akhir surah Ibrahim. Di rakaat kedua tadi ana baca cuplikan dari surah Fussilat tentang keutamaan dan luar biasanya orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Orang yang istiqomah itu setelah mengucapkan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, kami ahli tauhid, kami ahli sunnah wal jamaah, kami mukmin, muslim, kemudian istiqomah dengan nikmat tauhid dan sunnah itu dengan nikmat Islam, maka akan mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Azza wa Jalla. Di antaranya surga. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Malaikat akan menyeru kepada mereka, tak perlu kalian takut dengan apapun. Tak perlu kalian sedih karena apapun, dan bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan untuk kalian. Dan kalau sudah di surga, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian di surga segala apa yang diinginkan oleh nafsu syahwat tidak dibatasi, tidak dihalangi, dan bagi kalian di surga semua yang kalian minta kepada Allah akan diberi.
Itu di surah Fussilat, mulai ayat ke-30 dan seterusnya. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz kumaha damang? Masya Allah. Ini yang nanya orang Sunda berarti. Ustadz kumaha damang? Alhamdulillah ya pangestu, sawarna. Izin bertanya, apa perbedaan poin 2 dengan poin 4? Mencintai dengan normal dan mengutamakan pasangan dibandingkan orang lain. Bukankah itu bucin? Jangan gagal faham. Ya. Gagal faham masih selamat. Salah faham itu bahaya. Jangan gagal faham. Beda antara mencintai dengan normal dan mengutamakan pasangan dibandingkan dengan yang lain dengan bucin. Beda. Kita mencintai pasangan dengan normal, bahkan diiringi dengan cinta karena Allah, tetap kita ikut aturan syariat Allah. Kalau bucin itu kan budak cinta, dia betul-betul mabuk cinta, diperbudak oleh cinta, tertutup akal sehatnya oleh cinta. Seperti kisah Majnun, Laila. Bukan Laila yang Majnun, bukan ya. Laki-laki yang Majnun menjadi gila gara-gara tergila-gila kepada Laila. Cinta bertepuk sebelah kaki. Kaki dia yang bertepuk sebelah. Makanya nggak sampai-sampai. Saking cintanya dia kepada Laila dan Laila tidak mau menerima cintanya, setiap tembok yang disentuh oleh Laila, itu dia sentuh, dia cium-cium. Coba, gila enggak? Kan gila. Misalkan Laila pernah duduk di satu kursi, misalnya di kursi ini, dia kemudian duduk di situ, diusap-usap kursinya, dicium-cium. Gila enggak? Gila. Nah itu bucin namanya. Orang yang bucin itu, dia betul-betul tertutup akalnya. Bahkan berani melanggar syariat demi si dia. Kan gitu. Berani meninggalkan sholat, masjid, aturan Allah dan Rasulnya demi si dia. Itu bucin. Tapi kalau cinta dengan normal, tetap aturan syariat dijaga. Kemudian lebih mengutamakan pasangan daripada orang yang di luar rumah, itu pun bukan bucin. Karena itu yang diperintah oleh syariat. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli istri-istri kalian itu dengan cara yang baik, bahkan terbaik. Khairukum khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian yang baik akhlaknya, sikapnya kepada istrinya, kepada keluarganya. Ini bukan bucin. Kita memberikan kebaikan kepada pasangan, kepada keluarga sebelum kepada orang lain, bukan bucin. Artinya nanti ada momen di mana kita harus memberikan kebaikan kepada orang lain, namun sejenak kita meninggalkan dulu istri kita. Terkadang seperti itu. Misalkan orang tua butuh diantar ke rumah sakit, di rumah sakit bahkan harus menunggu orang tua berhari-hari. Istri kita ditinggalkan dulu di rumah berhari-hari. Kan seperti itu, ya. Tapi setelah itu kita kembali lagi kepada istri. Selalu berada di sisi istri, membantu istri, menjaga istri, seperti itu. Jadi beda sekali antara mencintai dengan normal, mencintai karena Allah, dan juga berbuat baik kepada pasangan sebelum kepada yang lain. Ini sangat jauh berbeda dengan istilah bucin. Bucin itu begini, kata anak muda sekarang, coklat atau coklat rasanya nikmat kan? Nah, kotoran ayam yang warnanya sama seperti coklat, itu bisa terasa coklat rasanya. Gara-gara bucin, nah seperti itu. Ya, naudzubillah. Jadi jelas bisa dibedakan. Barakallahu fikum. Saya masih bujang. Kalau bujang berarti perempuan ya? Bujang. Kalau laki-laki, pajang. Ya. Saya masih bujang dan tinggal dengan orang tua. Bagaimana peran seorang anak dan apa yang harus dilakukan jika kedua orang tua berkonflik? Ini juga yang harus diingat oleh para orang tua. Usahakan jangan bertengkar, jangan berselisih, jangan ribut, jangan berkonflik di hadapan anak-anak. Mau anak-anaknya masih balita, masih bayi, ataupun sudah tingkat SD, SMP, SMA, apalagi sudah dewasa. Jangan dibiasakan. Jangan dilakukan pertengkaran di hadapan anak-anak. Baik mereka masih kecil ataupun sudah dewasa. Karena itu akan berdampak buruk kepada psikis mereka. Banyak anak-anak yang menjadi keras,
lisannya kasar, tangannya kasar, sikapnya kasar, karena disuguhi pertengkaran ketika di rumah, disuguhi pertengkaran oleh orang tuanya ketika mereka kecil, bahkan sampai mereka dewasa. Ya, ini pesan kepada orang tua. Kalau mau bertengkar, masuk dulu ke kamar lah berdua, kunci itu kamarnya. Kalau bisa ada ruangan khusus, kedap suara. Mirip seperti studio gitu ya. Jadi kedap suara. Kemudian kuncinya gembok 3 kalau bisa. Jadi kalau qadarullah harus bertengkar, ada anak-anak, pura-pura senyum dulu lah. Pura-pura baik semua. Umi, maaf, kita ke ruang khusus yuk sebentar. Ada apa, Bi? Ada perkara penting, kita rapatkan sebentar. Sambil senyum-senyum, baru masuk ke ruangan khusus, bertengkar di situ. Kalau bisa seperti itu, ya, jangan di hadapan anak-anak. Karena tadi kasihan psikis anak-anak kita. Makanya nggak aneh sekarang banyak orang tua, naudzubillah, yang kasar keras kepada anak-anaknya. Gara-gara apa? Orang tua mereka dulu seperti itu. Ingat kata penyair orang Arab, wa yansha'u nashi'ul fityani kama awwadahu abuhu. Seorang pemuda, seorang anak itu akan tumbuh berkembang dewasa sebagaimana yang dibiasakan oleh ayahnya. Seperti yang disajikan, disuguhkan oleh orang tuanya, seperti itu anak akan berkembang. Maka janganlah kita bertengkar di hadapan anak-anak kita, kasihan mereka. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana seorang anak yang menghadapi atau mendapati orang tuanya konflik seperti itu? Pertama, sabar. Kedua, segera tinggalkan area pertarungan tersebut. Jangan ikut-ikutan. Jangan menjadi supporter kanan, jangan menjadi supporter kiri. Ya. Kecuali mau jadi wasit dan bisa mewasiti, silakan, lerai mereka. Tapi kalau nggak mampu, tinggalkan area pertarungan itu. Dan doakan hidayah bagi mereka semua. Kalau semua sudah reda, baru tanyakan. Dan ajak bicara hati ke hati. Ayah, ibu, kenapa harus sampai bertengkar? Apakah itu mendatangkan solusi? Apakah itu menjadikan baik dan seterusnya? Ajak mereka berpikir. Jangan sampai orang tua itu kalah dewasa oleh anak. Jadi cukup kita menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang kedewasaan mereka. Mudah-mudahan itu menjadi jalan hidayah bagi mereka, ya. Allahu a'lam. Semoga Allah berikan ketentraman di rumah tangga kita, dan juga semoga Allah berikan hidayah kepada semua orang tua kita. Allahumma amin. Semoga Ustadz dan keluarga dan jamaah selalu dalam lindungan dan ampunan Allah Azza wa Jalla. Amin. Allahumma amin. Afwan Ustadz, bagaimana menjadikan ikhlas jika ada suami pernah berselingkuh berulang-ulang kemudian taubat? Istri memaafkan tapi masih ingat dan ada rasa benci ke suami. Rasa kecewa dan benci di hati menjadikan sulit untuk bersikap ramah, sopan ke suami. Sedangkan kunci syurganya istri ada di suami. Bagaimana menghilangkan sikap benci di dalam hati? Kalau sudah bertaubat, taubatan nasuha, bahkan berkomitmen tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, ya sudah, terima. Dan lupakan yang telah berlalu. Yang sudah, ya sudah. Yang lalu biarkan berlalu, buka lembaran baru. Dan ketika kita berkomitmen memaafkan, artinya apa? Jangan pernah mengingat dan mengungkap yang pernah terjadi di masa lalu. Itu namanya memaafkan. Kalau kita ungkit-ungkit lagi, kita bahas lagi, kita ingat-ingat lagi, itu namanya belum memaafkan. Ya. Alhamdulillah suaminya sudah sadar dan taubat, ya, bahkan taubatan nasuha. Tinggal ini, istri membesarkan hati. Dan lawan, ini jebakan setan, bisikan setan. Setan gak ridho kalau ada suami taubat diterima oleh istri solihah. Setan gak ridho. Pengennya setan apa? Mereka hancur rumah tangganya, porak-poranda, cerai-berai. Pengennya setan seperti itu. Maka lawan jebakan setan itu. Kalau sudah betul-betul taubat nasuha, bahkan berkomitmen, sekarang membuktikan menjadi suami yang baik, suami yang soleh, bertanggung jawab, amanah, dan seterusnya. Terima suami yang sudah menjadi baik itu. Ini pun sama ya kepada para laki-laki, kalau istrinya sudah bertaubat menjadi istri yang solihah, terima. Dan masa lalu jangan pernah diungkit kembali. Barakallahu fikum.
Yang pasti banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta pertolongan kepada Allah untuk sang istri ataupun sang suami ya. Terus perbanyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ingat tadi pesan Rasulullah, unduri aina anti lahu fa inna ma huwa jannatuki aw naruki. Wahai wanita, lihat posisimu, sikapmu kepada suamimu seperti apa. Suamimu itu penentu surga atau neraka untukmu. Ingat hadis ini. Insyaallah akan semangat terus menerima suami yang baik atau suami yang sedang terus berusaha menjadi baik. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya jika seorang suami mengutamakan memberi nafkah kepada ibunya dan tidak memberi nafkah kepada anak dan juga istrinya? Tapi istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini keliru ya, ini salah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin untuk wanita itu dikarenakan salah satu keutamaannya suami bertanggung jawab memberi nafkah kepada istri dan keluarga. Jadi seharusnya berikan nafkah kepada istri dan anak-anak sewajarnya sesuai kebutuhan dan silakan berbakti kepada ibunya, kepada orang tua. Jangan sampai gara-gara alasan saya ingin berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, istri dan anak-anak ditelantarkan. Salah. Salah ya. Ini suami durhaka. Waliyadzubillah. Yang benar adalah nafkahi istri, nafkahi anak-anak dan terus berbakti kepada orang tua, yang antaranya dengan memberi nafkah sesuai kebutuhan mereka. Jadi harus pintar di sini memanage yang namanya nafkah. Barakallahu fikum. Jelas salah ya, suami seperti tadi itu salah. Apalagi dibiarkan istrinya, silakan kerja, cari uang sendiri. Saya mau fokus ngurusin orang tua. Gak bisa seperti itu. Kalau ingin seperti itu nggak perlu nikah. Ngapain nikah? Ya sudah fokus urus orang tua ya, nggak usah nikahin anak orang kan gitu. Jadi itu keliru dan harus diluruskan. Barakallahu fikum. Bagaimana kiat itu sendiri agar pasangan suami istri memulai dan istiqomah dalam terus-menerus mengisi waktu dengan beribadah kepada Allah. Misalnya kepingin saling mengingatkan dan membangunkan pasangan untuk sholat malam, tapi ada saja jalan setan merasuki. Entah tidak ada yang terbangun, atau kalaupun terbangun terasa sangat mengantuk dan tidur lagi. Atau terbangun namun melakukan hal yang lain dan sebagainya. Bagaimana ya Ustadz agar gigih memulai dan istiqomah? Barakallahu fikum. Tentang bangun sholat malam dan saling mengajak satu sama lain untuk beribadah di malam hari. Ini ujiannya memang besar. Jangankan teman-teman, saya sendiri mengalami. Itu kalau sudah pasang alarm, subuh jam 4:30, pasang alarm jam 3 atau 2:30. Itu biasa dipencet agar nanti nyala lagi 5 menit kemudian. Di snooze. Ya. Itu anak pun mengalami, apalagi antum kan gitu. Ujiannya memang berat. Apalagi tidurnya larut malam. Maka Nabi mengajarkan, pada Isya itu, ya seperti sekarang nih, kalau tidak ada hal yang manfaat, nggak ada kajian, nggak ada ibadah, nggak ada belajar ilmu syar'i, langsung istirahat, langsung tidur. Maka nanti teman-teman sepulang ke rumah, ya di rumah bersih-bersih langsung tidur. Agar nanti bisa bangun di sepertiga malam terakhir. Nah, suami istri harus saling mensupport seperti itu. Jangan mengajak begadang, suami ngajak begadang, istri ngajak begadang, tidur jam 1, ya nggak mungkin ya sepertiga malam bangun, bablas semua. Belum lagi sekarang kan alarm di handphone sudah makin canggih, ya. Tinggal digerakkan sudah dia diam sendiri, gitu. Jadi memang perlu keseriusan, mujahadah, ada jihad di sini, kesungguh-sungguhan. Yang pasti jangan lupakan tadi tuntunan Rasulullah SAW, biasakan tidur di awal malam. Kalau tidak ada hal positif yang dibutuhkan lagi. Tidur secepat mungkin. Dan sebelum itu, tidur dalam keadaan kita sudah bersiap-siap secara syar'i. Sudah berwudu, sudah zikir, baca doa ini dan itu. Dan paling penting juga adalah niat. Niat dalam hati. Ingatkan juga ya pasangannya. Jangan lupa niat dalam hati. Untuk bangun sepertiga malam terakhir. Minta kepada Allah pertolongan sebelum tidur. Ya Allah, bantu hamba untuk nanti bisa bangun dengan mudah. Jam 2:30, jam 3. Minta tolong kepada Allah. Dan itu yang anak alami. Kadang kalau kita
menyandarkan pada kemampuan diri, ya, kekuatan diri, itu kita nggak bisa apa-apa. Tapi dengan kita tadi, niat dalam hati dijaga sebelum tidur, berdoa minta tolong kepada Allah agar dimudahkan bangun, insya Allah Allah bangunkan kita dengan cara apapun. Bahkan terkadang tiba-tiba kita sudah duduk aja. Betul, ini yang anak alami. Tiba-tiba sudah duduk. Walaupun dalam keadaan bingung. Ini di mana gitu kan. Padahal masih di rumah, nggak kemana-mana. Jam berapa sekarang? Oh, 3:30. Baru, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur dibaca. Termasuk juga 10 ayat terakhir di Al Imran dan seterusnya. Dan dimudahkan langkah untuk ke air, bersuci, berwudu, kemudian sholat malam. Ini manfaat dari kita menjaga niat sebelum tidur dan berdoa minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi harus ada kesungguh-sungguhan. Wallahu a'lam. Jika ragu dengan seseorang karena finansialnya yang di bawah kita, dia juga jadi tulang punggung keluarga. Kesehatan mental, dalam kurung pernah ada keinginan bunuh diri. Namun agamanya sangat baik. Apakah harus dilanjutkan? Agamanya sangat baik tapi ingin bunuh diri. Gimana ini? Mungkin masa lalunya ya. Kalau masa lalu itu sudah berlalu lama dan sudah tidak pernah terulang lagi atau terbetik untuk diulang lagi, ya sudah, jangan diungkit-ungkit. Jangan diungkit-ungkit. Selama agamanya baik, akhlaknya baik, bismillah. Segera menikah ya dengan calon pasangan tersebut. Karena Nabi berpesan, fadfar bidatid din taribat yadak. Pilihlah wanita itu yang agamanya bagus, akhlaknya bagus. Dua tanganmu akan selamat, dua tanganmu akan bahagia. Kan seperti itu. Dan ini yang Imam Ahmad lakukan ketika dihadapkan kepada dua pilihan oleh bibinya. Ada adik kakak yang adiknya cantik jelita, betul-betul spesial, pokoknya wah gitu ya. Tapi akhlaknya, agamanya ya tidak begitu bagus. Tidak begitu bagus. Ada kakaknya, fisiknya biasa-biasa saja. Bahkan tidak cantik lah. Tetapi akhlaknya bagus, agamanya bagus. Imam Ahmad langsung dengan tegas memilih sang kakak. Imam Ahmad kemudian menikahi wanita tersebut karena Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, 20 tahun kemudian Allah wafatkan istri Imam Ahmad yang berkunyah Ummu Salih. Imam Ahmad punya anak bernama Salih dari wanita ini. Salih bin Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, aqamat indi Ummu Salih 20 sana. Selama 20 tahun Ummu Salih istriku ini hidup di sampingku. Walam akhtalif ana wahya fi kalimatin wahidah. Selama 20 tahun belum pernah aku bersama dia selisih kata-kata, selisih kalimat, satu kalimat pun. Allahu Akbar. Gak pernah bertengkar. Gak pernah istrinya marah kepada suami. Gak pernah konflik 20 tahun. Yang kalau kita mencari wanita seperti ini entah di mana adanya. Mungkin di surga nanti ya. Insya Allah. Ini buah dari menikahi wanita karena agamanya bagus, akhlaknya bagus. Dan silakan tanya kepada teman-teman yang dulu nikah karena mengejar cantik, mengejar kaya raya, hartanya banyak, dia orang beruang. Dia orang beruang. Gimana maksudnya? Orang banyak uangnya maksudnya. Mengejar hasab, nasab, keturunannya bagus, darahnya biru ya. Bahkan mungkin mendekati hijau ya darahnya, saking bagusnya. Tapi lihat sekarang banyak orang hancur rumah tangganya. Kenapa? Karena itu semua tidak bisa menggantikan kebagusan agama dan akhlak. Tidak bisa menjadikan langgeng rumah tangga. Yang bisa membuat langgeng rumah tangga, romantis rumah tangga, saling cinta terus-menerus adalah agama dan akhlak yang bagus. Barakallahu fikum. Jadi masa lalu udah nggak usah dibahas lagi. Yang penting sekarang sudah jauh lebih baik berubah. Kemudian masalah finansial tadi. Selama berkomitmen bisa tanggung jawab ya, misalkan laki-laki walaupun dia tulang punggung keluarganya, kalau dia berkomitmen untuk tanggung jawab dengan istrinya nanti, dengan keluarganya nanti, jangan dirisaukan. Kenapa? Karena masalah rezeki Allah yang menjamin. Yang penting calon suami kita itu ya, untuk para wanita, dia siap bertanggung jawab lahir batin, dunia akhirat, siap bertanggung jawab. Nggak harus ada kerja tetap, tetapi harus tetap bekerja, kan gitu ya konsepnya.
Jadi kalau agamanya sudah sangat baik, jangan ditolak. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Semoga Allah senantiasa menjaga ustaz dan jamaah semua dalam kebaikan. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Apakah tugas seperti mengurus rumah, dalam kurung mencuci, menyapu, dan lainnya, adalah tugas sang suami? Masya Allah. Dan apakah jika istri yang membantu mengerjakan tugas tersebut, maka sang istri mendapatkan pahala karena telah membantu tugas suami tersebut? Kok kebolak-balik gini ya? Ini gara-gara nonton sinetron Dunia Terbalik kayaknya. Jadi suami yang bertugas di rumah gitu, nyuci baju, nyuci piring, ya, nyuci badan istri, nyuci apa lagi? Nyuci semua dicuci sama suami. Yang bersihkan rumah ya suami, yang ngepel, yang nyapu suami, yang bersihkan rambut istri ya suami, yang bersihkan gigi istri ya suami. Ini gimana kebolak-balik jadinya? Justru pekerjaan rumah tangga itu hukum asalnya, kalau kita kembali kepada Quran dan hadis Nabi yang sahih, hukum asalnya tugas rumah tangga itu, pekerjaan rumah tangga itu tugasnya istri. Suami itu tugasnya nyari nafkah yang halal di luar rumah. Jangan dibolak-balik. Tapi ada ustadz yang menjelaskan, itu ustadznya gagal faham. Jadi ada hadis menyebutkan, kata Aisyah ibunda kita radhiyallahu anha, dan memang urusan rumah tangga itu banyak hadis dari ibunda kita Aisyah. Bahkan Aisyah tidak menutup-nutupi konflik yang terjadi di dalam rumah tangganya. Lihat, orang kan kalau punya kekurangan, punya salah ya, punya aib itu ditutup-tutupi. Tapi ibunda kita Aisyah tidak demikian. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha membukanya, yang kemudian menyebutkan solusinya apa dari Rasulullah secara syariat untuk menjadi ilmu untuk umat Islam ini. Subhanallah. Ibunda kita menyebutkan, karena Rasulullah fi mihnati ahli. Nabi biasa mengerjakan pekerjaan rumah. Maksudnya apa? Membantu. Ini kata para ulama, membantu pekerjaan rumah, membantu istrinya mengerjakan pekerjaan rumah. Fi mihnati ahli, mengerjakan pekerjaan istrinya. Ahli ini kan zauj atau zaujah. Nabi biasa melakukan pekerjaan istrinya. Berarti siapa yang punya tugas awal? Istrinya. Tapi Nabi membantu. Fi mihnati ahli, Nabi mengerjakan pekerjaan istrinya. Jelas hadisnya. Dan kalau terdengar suara adzan, Nabi berhenti, kemudian bersegera bersuci, kemudian ke masjid untuk sholat. Seperti itu. Jadi tugas rumah tangga itu, mengurus rumah tangga itu tugas istri. Suami tugasnya nyari nafkah di luar. Tapi kalau suami punya waktu, punya kesempatan, ya, punya tenaga lebih, energi lebih ketika di rumah, jangan lupakan membantu tugas istri di rumah. Seperti Nabi lakukan. Nabi menjahit bajunya yang sobek dengan tangannya sendiri, memperbaiki sepatu atau sandal yang rusak dengan tangannya sendiri. Padahal itu kerjaan istri di rumah. Tapi Nabi melakukan itu, membantu istrinya. Ya, jangan dibolak-balik. Jadi pesan kepada para wanita, ingat. Sampai Nabi dalam satu hadis mengatakan, wal mar'atu ra'iyatun. Dan seorang wanita, dia adalah penanggung jawab, pemimpin. Fi baiti zaujihi, di rumah suaminya. Wa mas'ulatun, dan dia akan ditanyai oleh Allah Azza wa Jalla tentang urusan rumah suaminya. Lihat. Jelas hadisnya. Jadi urusan rumah itu tanggung jawab istri. Barakallahu fikum. Tapi wahai para suami, wahai para laki-laki, kalau ada kesempatan bantu istri di rumah, bantu mereka. Ringankan. Itu yang Nabi contohkan kepada kita. Jadi paham ya? Istri tugasnya ngurusin rumah tangga, bersih-bersih, beres-beres, masak, ya segala macam. Istri tugasnya di rumah tangga, dalam rumah, suami nyari nafkah yang halal. Termasuk belanja, itu kalau bisa sama suami. Karena kan belanja itu keluar rumah ya. Ini tugas suami seharusnya. Kecuali kalau suami tidak bisa ya, berhalangan. Tapi kalau suami ada di rumah, jangan lupakan membantu meringankan pekerjaan istri di rumah. Itulah rumah tangga Islami. Barakallahu fikum. Ana sudah menikah, namun ada beberapa perbedaan pemahaman antara ana dan suami.
Jika Ana sedang melakukan sholat subuh berjamaah dengan suami, dan saat sholat suami Ana membaca doa kunut, sedangkan Ana setiap sholat subuh sudah tidak membaca doa kunut, apa yang harus kita lakukan saat itu? Mohon pencerahannya. Apakah saat imam membaca kunut, Ana diam saja atau ikut mengangkat kedua tangan? Ya, masalah kunut subuh, ya, antara ada atau tidak, ini selisih pendapat ulama dari zaman dahulu, yang sampai hari ini memang tidak beres dan tidak akan pernah beres sepertinya. Kenapa? Karena memang ada masing-masing ulama yang berpendapat dan masing-masing ulama memegang argumentasi dalil. Walaupun secara ilmu hadis, ya, mustalah hadis dan periwayatan hadis, yang benar riwayat tentang kunut subuh yang Nabi lakukan itu lemah. Bahkan hadisnya munkar. Artinya kita tidak bisa mengamalkan hadis yang lemah, yang munkar. Ini kalau kita mengikuti pendapat yang lebih kuat, yang lebih benar. Tapi sebagai penuntut ilmu, sebagai pengamal ilmu, kita harus berlapang dada toleransi menghadapi perselisihan yang sifatnya khilafiyah, fikhiyah, ijtihadiyah. Gak bisa gontok-gontokan, gak bisa maksa-maksakan. Kita harus lapang dada. Ini diantara adab penuntut ilmu. Misalkan yang satu telunjuknya ketika tahiyat digerak-gerakan, ditahrik, yang satu diam saja, gair tahrik. Itu saling lapang dada dan menghormati. Begitupun dalam masalah kunut subuh. Kalau kita lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau keras dengan tegas mengatakan kunut subuh itu tidak ada dalil yang sahih tentangnya. Kunut subuh itu tidak ada dalil yang sahih tentangnya. Artinya tidak disyariatkan, tidak syar'i. Artinya apa? Bid'ah. Itu kesimpulannya. Tapi Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat kalau seseorang sholat di belakang imam yang mengerjakan kunut subuh, maka dia harus ikut kunut subuh. Karena beliau mengambil keumuman hadis, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam ada untuk diikuti. Andai imam melakukan salah, maka dosanya di imam. Lihat bagaimana lapang dadanya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Padahal dengan tegas mengatakan tidak ada dalil sahih tentang kunut subuh. Kunut subuh itu tidak disyariatkan. Tapi menghadapi yang imam kunut subuh tetap dihormati. Artinya apa? Ini masalah khilafiyah, fiqhiyah, ijtihadiyah. Berbeda dengan masalah perbedaan akidah, ya, perbedaan masalah manhaj, ya, itu berbeda. Jadi solusinya, ya kita nggak bisa maksain pendapat satu dan yang lainnya. Tapi kalau boleh kita mengarahkan kepada pendapat yang lebih kuat, tentunya kunut subuh itu memang tidak ada dalil yang sahih tentangnya, sehingga kita tidak mengamalkannya. Itu yang lebih selamat dan lebih dekat kepada kebenaran. Allahu a'lam. Kemudian kalau ada imam kunut subuh, dua pilihan di situ. Boleh kita ikut kunut subuh sambil kita mengingkari, karena tadi kata Ibnu Taimiyah menggunakan hadis yang umum, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam ada untuk diikuti. Atau kita tidak ikut kunut sama sekali. Kita hanya menjulurkan tangan ke bawah, irsal saja, tangannya dikebawahkan, atau yang sedekap ya sedekap, ya, diam saja tanpa angkat dua tangan, tanpa mengaminkan bacaan kunut subuh. Kenapa? Para ulama juga berpendapat dengan dalil umum di sini. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau harus bermaksiat kepada Allah sang Khaliq. Kita meyakini kunut subuh tidak ada, tapi dia melakukan. Kita mendahulukan taat kepada Allah, tidak ikut kunut subuh. Paham sampai sini? Nah, jadi kalau mau ikut pendapat yang lebih kuat, ya diam saja. Yang setelah i'tidal itu sedekap, ya diam sedekap. Atau yang irsal, menjulurkan dua tangan, ya julurkan ke bawah. Tanpa harus mengangkat dua tangan, tanpa harus mengaminkan kunut subuh. Itu yang lebih selamat. Allahu a'lam. Karena tidak boleh bermaksiat kepada Allah dengan alasan taat kepada makhluk. Tapi kalau dia masih pengen ikut kunut subuh dengan alasan kan imam harus diikuti, yaitu masih boleh juga. Tapi tadi pendapat yang lebih kuat, pendapat yang tidak diikuti. Wallahu a'lam. Dan jangan itu dijadikan sebagai alasan. Kita berbeda agama, mas. Masya Allah. Berbeda agama gara-gara kunut subuh. Tidak sampai beda agama, ya. Dan terus ya bareng-bareng belajar, ya, saling sharing tentang ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan suami terbuka ke depannya, insya Allah. Terakhir, bagaimana solusinya? Saya harus apa? Karena rumah tangga saya sedang hancur. Suami saya berselingkuh lebih dari 5 wanita. Allahu Akbar.
istri sah saja tidak boleh lebih dari 4 ya. Ini 5 wanita dia selingkuhi. Luar binasa. Dan sudah melakukan kontak fisik ya. Naudzubillah. Kira-kira sikap apa yang harus saya ambil karena saya selalu terbayang-bayang dengan apa yang dia lakukan ke semua perempuannya. Di satu sisi saya perempuan atau istri yang suka dibimbing dan saya butuh sosok suami soleh berilmu yang mampu menjaga pandangannya. Kalau seperti ini kejadiannya dan suami tidak sadar, diingatkan bahkan tidak mau taubat ya. Ini kalau diangkat ke pengadilan agama ya, nanti hakim akan menfasakh. Fasakh itu cerai paksa. Ya, mirip seperti ada salah satu pasangannya murtad, keluar dari Islam. Itu nanti hakim di pengadilan agama harus memfasakh. Bukan talak lagi, bukan cerai lagi, tetapi fasakh. Dipisahkan secara paksa. Kenapa? Karena mereka sudah tidak halal. Suami yang berselingkuh sampai berzina, ya, bahkan 5 wanita, jelas ini dosa besar dia lakukan. Bahkan parah ya. Dan ini kalau diangkat ke pengadilan agama harus fasakh. Kalau suami tidak mau bertobat. Jadi langkahnya tanya, sadarkan, Mas mau tobat enggak? Kalau tobat, ya sudah tinggalkan semua. Tobat kepada Allah, nangis di hadapan Allah. Minta ampun kepada Allah, perbaiki. Baru bareng-bareng memperbaiki rumah tangga. Tapi kalau tidak mau sadar, tidak mau diingatkan, tidak mau bertobat, silahkan laporkan ke pengadilan agama kejadian seperti apa yang terjadi dan minta solusi terbaik dari pengadilan agama. Dan secara syariat ini harus fasakh, harus dipisahkan. Apalagi tadi, ini sang istri ini wanita yang tipenya mudah dibimbing, bahkan mengharapkan sosok suami yang soleh, berilmu dan mau membimbing. Ya kalau masih bertahan dengan laki-laki yang bejat seperti itu, ya nggak bisa terbimbing. Maka silakan secepat mungkin selesaikan di pengadilan agama dan semoga diganti oleh Allah Azza wa Jalla dengan suami yang soleh dan berilmu dan bisa membimbing. Allahumma amin. Jadi ini tidak bisa diselesaikan di meja tanya jawab seperti ini, tapi harus segera ya datang ke pengadilan agama, minta solusi terbaik kepada hakim di sana. Semoga Allah mudahkan, semoga diberi yang terbaik ya. Wallahu a'lam. Ini teman-teman yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan, mohon maaf jika ada kata yang tak berkenan. Semoga Allah berikan kepada kita baiti jannati, rumah kita yang terasa surga ya di dunia sebelum surga akhirat. Semoga kita dijadikan suami yang saleh, semoga kita dijadikan istri-istri yang salihah, semoga keluarga kita diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma amin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih ada hadiah, Bang? Oh, 2. Gak jadi kafaratul majlisnya. Kita selesaikan dulu hadiahnya. Dari akhwat dulu, silakan disiapkan mic-nya. Tadi siapa imam atau ulama yang subhanallah punya wanita, punya istri yang solihahnya luar biasa, bahkan hidup puluhan tahun tidak pernah menyelisihi suaminya? Imam siapa ulama tersebut? Sebutkan namanya. Silakan dari akhwat. Dari akhwat dulu ya. Kalau akhwat nggak berjenggot. Iya. Ada tidak dari akhwat? Tidak ada? Baik, sekarang dari ikhwan. Banyak yang angkat tangan. Yang cepat berdiri, ayo jawab. Ini duluan. Imam Ahmad bin siapa? Hanbal itu nama kakeknya, nama ayahnya Muhammad. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, tapi terkenal Imam Ahmad bin Hanbal. Berapa tahun beliau menikah dengan istrinya tadi? 20 tahun. Taib. Kasih hadiah, Bang. Barakallahu fikum. Satu lagi. Pertanyaannya mudah saja. Sebutkan tadi dari 7 detail menghadapi konflik yang bisa kita lakukan, yang Nabi contohkan.
Afwan Ustadz, mic di Ahwat udah ada. Oh, di akhwat. Ini afwan ikhwan ya. Antum tertikung oleh akhwat. Tersalib oleh akhwat. Dan disalib itu, ditikung itu nggak enak. Ya. Silakan dari akhwat sebutkan 4 saja. Ya, tidak harus 7. 4 saja. Jadi ketika menghadapi konflik, Nabi mengajarkan bisa seperti apa, bisa seperti apa. Sebutkan 4 poin. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab ya Ustadz. Iya, fadhali. Senyum, Senyum, ibtisamah, tabassum. dicuekin, Taghadi, cuek saja. Jangan dijadikan masalah, jangan terlalu difikirkan. candaan, Mazhah, ada senda gurau, candaan. ajak istri berkomunikasi. Ya, bangun komunikasi positif, bangun komunikasi yang baik. Ajak diskusi ya yang baik. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Nanti hadiahnya diambil dari panitia. Sampai di sini jamaah rahimakumullah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.